Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Jadi bikin kita tidak tenang di akhir tahun ini. Ini salah satu prinsip keterbukaan, Pak Menteri. Daripada omong di belakang-belakang, mending kita langsung tanya di depan. Salam literasi hukum. MT Talk seri kali ini akan coba membahas tentang isu yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Bahkan sebagaimana video di awal tadi, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bang Benny Kaharman, menyampaikan pendapat bahwa ada kemungkinan dekret presiden dikeluarkan untuk kepentingan penundaan pemilu. Wow! Tentu saja pernyataan ini pernyataan yang sangat mengagetkan, pernyataan yang berani dan cenderung kontroversial. Tetapi bukan itu yang mau kita bahas. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya mau menjelaskan tentang apa itu dekret dan bagaimana kedudukannya dalam sistem tata negara kita. Secara umum, dekret merupakan suatu keputusan pemerintah yang berisi tentang keputusan dan pengumuman, baik yang ditujukan kepada warga negara atau masyarakat dalam suatu negara atau kepada masyarakat dunia. Kata dekret itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu decretum, yang berarti suatu keputusan di luar kebiasaan atau keputusan yang luar biasa dari kaisar atau pejabat tinggi. Dasar hukum dekret adalah hukum tidak tertulis atau biasa disebut hukum negara darurat. Artinya, dalam keadaan darurat, negara dibolehkan untuk mengambil keputusan demi kepentingan bangsa dan negara secara objektif. Kemudian menurut Prof. Jimli Asidiki, hukum tata negara darurat disebut sebagai Staatnotrecht, merujuk pada keadaan darurat atau merujuk kepada kondisi suatu negara yang sedang dalam keadaan darurat. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa ada 3 syarat untuk dapat diterbitkannya dekret. Hal ini merujuk kepada pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah negara dalam situasi perang. Yang kedua, negara dalam keadaan kacau, sehingga dekret ini dikeluarkan untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Yang ketiga adalah fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat, ya. Seperti lembaga-lembaga negara, instansi-instansi negara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keadaan negara bisa disimpulkan dalam keadaan darurat. Nah, oleh karena itu, dekret disebut sebagai produk hukum yang istimewa. Kenapa dia disebut istimewa? Karena dia bersifat penyimpangan yang sangat mendasar, penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku saat ini. Pegangan asas terhadap penyimpangan terhadap aturan tadi adalah abnormale recht for abnormalities, yaitu keadaan yang tidak normal harus dihadapi dengan hukum yang tidak normal juga. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah produk dekret ini tidak melulu berbicara aspek hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek politik. Nah, kalau kita ulas sejarah terbitnya dekret pertama kali, yaitu pada tanggal 5 Juli tahun 1959, di mana Presiden Soekarno menerbitkan dekret untuk membubarkan Konstituante. Latar belakang terbitnya dekret tersebut dilatar belakangi karena Presiden Soekarno menganggap Badan Konstituante ketika itu sudah gagal untuk melahirkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Nah,
Secara aspek politik, dekret ini mendapat dukungan dari TNI yang ketika itu dipimpin oleh Jenderal Ahana Sution. Juga hampir seluruh partai politik mendukung rencana dekret tersebut. Ya mungkin hanya Masyumi, partai yang tidak mendukung lahirnya dekret tersebut. Tetapi akhirnya atas dekret tersebutlah Undang-Undang Dasar 1945 yang hari ini menjadi hukum kita itu apa namanya diberlakukan. Nah, kemudian pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal Gus Dur, beliau juga pernah mengeluarkan dekret walaupun ketika itu disebut sebagai maklumat. Nah, maklumat ini diterbitkan pada tanggal 23 Juli tahun 2001 untuk membubarkan MPR dan DPR. Dan juga salah satu poinnya adalah membekukan partai Golkar. Tetapi maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Gus Dur itu tidak didukung oleh kekuatan politik, sehingga beliau tidak mampu mempertahankan dekret tersebut dan akhirnya beliau lengser dari jabatan presiden ketika itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dekret ini dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan penundaan pemilu. Nah, kalau kita lihat kriteria-kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Jimli tadi, 3 syarat untuk menerbitkan dekret. Yang pertama adalah negara dalam situasi perang. Nah, pertanyaannya sekarang apakah keadaan negara dalam situasi perang? Tentu tidak. Kita sama-sama tahu kondisi hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Hubungan antar warga negaranya baik. Kalaupun ada polarisasi politik, itu hanya dinamika politik. Nah, yang kedua, negara dalam kekacauan. Nah, kekacauan ini harus kita interpretasikan sebagai keadaan yang tidak kondusif. Ya mungkin kalau kita lihat mereview tahun-tahun sebelumnya, aksi-aksi kekacauan itu kan hanya sebatas masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah. Nah, puncaknya itu ketika tahun 98 Presiden Soeharto dilengserkan. Kemudian yang ketiga, fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat. Nah, hari ini fungsi-fungsi kenegaraan berjalan sebagaimana mestinya, lembaga-lembaga negara berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada pimpinan-pimpinan lembaga negara yang coba menyampaikan ide-ide untuk melakukan penundaan pemilu. Nah, tetapi hal itu tentunya tidak berdasar karena bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan tentunya bertolak belakang dengan undang-undang dasar kita yang berlaku hari ini, yang dimana dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Kemudian berkaitan dengan komentar Bang Benny Kaharman tadi, mungkin nggak dekret ini dikeluarkan? Nah, secara umum, dekret itu dapat saja untuk dikeluarkan. Bisa saja itu dikeluarkan karena memang hal tersebut merupakan otoritas dari pemerintah. Dalam hal ini adalah otoritas presiden. Tetapi apakah presiden hari ini dapat mempertahankan dekret tersebut? Apakah kekuatan politik hari ini mendukung ide untuk menerbitkan dekret dalam rangka penundaan pemilu? Nah, itu yang perlu kita analisis bersama, karena dinamika politik di bangsa kita ini kan cukup cair, segala sesuatunya mungkin saja terjadi, tetapi harapannya tentu hal-hal yang sifatnya melanggar konstitusi, penyimpangan terhadap konstitusi, sepanjang tidak perlu sekali, sepanjang tidak urgen, atau sepanjang tidak membuat keadaan tetap stabil, ya sebaiknya konstitusi ini tetap dijalankan sebagaimana mestinya, dan hal-hal yang perlu dibicarakan itu dibicarakan secara bersama. Kita punya lembaga DPR, kita punya lembaga MPR, kita punya lembaga DPD sebagai
aspirasi, penyerap aspirasi masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dieksekusi dengan baik oleh pemerintah hari ini. Baik, demikian MT Talk seri 2 ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bahas di MT Talk seri berikutnya untuk isu-isu yang tidak kalah hangat, yang tidak kalah menarik. Salam literasi.